Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian pada hari Minggu ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu saudara memerlukan informasi dan pelayanan terkait pelayanan di GKI Pamanukan, Bapak Ibu bisa menghubungi majelis jemaat atau penatua Jimmy Situmorang ya, yang di belakang. Warta selama satu pekan ini yaitu Biston Pagi diselenggarakan pada hari Rabu 17 April 2024 pukul setengah 6 di gereja dipimpin oleh penatua Jenny. Anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga akan diselenggarakan pada hari Kamis 18 April 2024 pukul 19. Penyelenggara penatua Heni Huta Barat, tempat di kediaman BTN Pamanukan, dipimpin oleh penatua Kristianto dan liturgos Ibu Hani Mariani. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang untuk hadir dalam kebaktian tersebut. Untuk persiapan GSM diadakan setiap hari Rabu pukul 19 di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu dan juga mungkin ada Bapak Ibu yang ingin terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu, boleh menghubungi saya atau penatua Christine Sitorus, boleh ya nanti setelah kebaktian selesai. Perjamuan kudus akan diadakan pada hari ini, Minggu 14 April 2024 pukul 9. Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan Majelis Jemaat pada hari Minggu 14 April 2024 pukul 12 siang, tempat di gereja. Jika ada usul dan saran, Bapak Ibu dapat menyampaikannya secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum PMJ dilaksanakan. Persidangan ke-73 Majelis Klasis GKI Klasis Bandung akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 April 2024 dengan agenda khusus materi percakapan gerejawi atas diri Penatua Alfian Dito Yulian Diki SSI Teol untuk memasuki tahap pemanggilan ke dalam jabatan pendeta dengan basis pelayanan di GKI Kebonjati. Adapun utusan dari Majelis Jemaat GKI Pamanukan antara lain Penatua Yeni, Penatua Mastiar Sinaga, Penatua Iwan Setiawan, Penatua Kristianto dan juga Penatua Yosafat Hanario. Mohon dukungan dan segenap doa dari anggota jemaat dan simpatisan agar persidangan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Diberitahukan juga kepada anggota jemaat bahwa pada hari Pentakosta pada tanggal 19 Mei 2024 kita akan mengumpulkan persembahan syukur tahunan. Kiranya kita dapat mempersiapkannya ya dari sekarang. Majelis Jemaat juga menyampaikan laporan persembahan dari tanggal 6 sampai 11 April 2024. Ada 9 poin dengan total Rp6.384.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengoreksi atau ada hal yang ingin diperbaiki, boleh langsung nanti bertanya kepada bendahara atau bidang sarpen atas nama Penatua Christine Sitorus setelah kebaktian selesai. Sekian warta jemaat hari ini. Bapak Ibu untuk warta yang lain bisa melihat di warta digital atau warta cetak yang sudah disediakan.
Saudara, kebaktian Paskah ketiga ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Halo semua, selamat Paskah. Tetap semangat dan sukacita ya. Kita masuk Minggu Paskah yang ketiga nih. Nah, kali ini Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Saat itu kebangkitan Yesus membawa damai bagi para murid, memberikan harapan yang baru, dan membuat para murid mampu menjadi saksi. Bagaimana dengan kita? Adakah damai setelah Paskah ini? Adakah keberanian menjadi saksi? Kita puji Tuhan dari PKJ 91 bait 1 dan 2. Tuhan telah bangkit. Sorak-sorai dan bergema, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami secara pribadi datang ke hadirat-Mu Bapa, memohon pengampunan-Mu Tuhan dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami dan perbuatan kami sehari-hari Tuhan. Kami selalu berpaling daripada-Mu. Kami menyadari Bapa, kami selalu melakukan hal yang tidak baik terhadap-Mu Bapa. Kadang kami melakukan kesalahan terhadap orang tua kami.
kami tidak menghormatinya Bapa. Kami juga sebagai istri tidak selalu melakukan kesalahan terhadap suami kami. Dan kami juga sebagai suami Tuhan, kami juga selalu menyalahkan istri kami. Dan kami juga sebagai orang tua Tuhan, kadang kami juga tidak luput Bapa dalam mendidik anak kami Tuhan. Kami selalu tidak menuruti kehendak-Mu terhadap teman kami Tuhan, sesama kami di sekeliling kami Tuhan. Kami juga kerap menyinggung perasaannya Bapa. Kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kerap kami menjadi batu sandungan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, karena begitu besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan, dengan waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami belum layak berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami rasa Tuhan, kami merasakan kasih-Mu, balutan tangan kasih-Mu Tuhan yang boleh mengampunin kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu, berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kita puji Tuhan dari KJ 194 bait yang ketiga. Mari saudara kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sebab kebangkitan-Mu yang membuat kami punya masa depan, kami hidup dan bangkit dari segala keterpurukan, bahkan kami tidak takut lagi akan kematian. Maka Tuhan, biarlah pesan kebangkitan-Mu itu semakin terang dan jelas bagi kami yang siap merenungkan firman Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar keterbatasan kami tidak menghalangi keinginan kami untuk mengenal Engkau lebih dekat, lebih dalam lagi. Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19.
Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan mazmur secara berbalasan. Kepada Tuhan
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan yang kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sebab seperti Kristus adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 24, dimulai ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikian firman Tuhan bagi kita yang membaca dan memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, momen yang tepat juga buat kita saling bermaafan, ya. Karena momen libur Lebaran ini juga membuat kita happy karena saudara nggak merayakan juga dapat kebagian liburannya. Jadi kita berbahagia karena kita berlibur dan harapannya kembali dari liburan semangatnya akan lebih lagi, dan bukan hanya karena
liburannya, tetapi karena kita masih dalam perayaan Paskah. Boleh ditayangkan? Perayaan Paskah kita itu bukan selesai di waktu saudara merayakan pertama kali ya, tahun ini subuh. Bukan, itu perayaan Paskah yang pertama. Minggu lalu perayaan Paskah kedua, dan hari ini adalah Paskah ketiga. Dan belum selesai, masih ada sampai Paskah ketujuh. Bahkan di antara itu ada perayaan kenaikan Yesus ke surga, yang jatuhnya selalu hari Kamis, yang jatuhnya hari libur kejepit. Beberapa gereja nggak terlalu populer dengan perayaan ini karena kebanyakan malah ikut liburan. Nah, kalau Lebaran Bapak Ibu boleh liburan, kalau ini jangan ikut liburan ya. Kenaikan Tuhan Yesus adalah perayaan penting dalam hari raya gerejawi, dan itu terjadi dalam masa raya Paskah dan berpuncak pada Pentakosta di bulan Mei. Maka saudara juga sudah mulai mengumpulkan syukur tahunan. Nah, kenapa ada syukur tahunan? Kalau 2 minggu lalu peristiwa Paskah itu nggak ada Bapak Ibu, maka kita nggak pernah ada duduk di ruangan ini satu ruangan sama-sama sebagai orang Kristen. Orang Kristen ada karena ada kebangkitan. Kalau cuman salib, semua penjahat pada saat itu disalib. Jadi tidak istimewa. Saya mengatakan tidak istimewa bukan berarti nggak penting. Iya, tetapi salib belum selesai karena ada kubur yang kosong, dan itulah peristiwa kebangkitan Kristus. Itulah puncak perayaan dalam iman Kristen. Kalau nggak ada kebangkitan, sia-sialah iman kita. Tadi saya bilang, karena semua orang disalib, dan waktu itu yang disalib malah penjahat. Sehingga kita tidak pernah mengagungkan salib, tetapi kita tahu bahwa pengorbanan Kristus adalah untuk kemudian bangkit dari antara orang mati. Nah, hari ini Paskah ketiga. Dalam minggu-minggu ini saudara akan melihat cerita-cerita penampakan Yesus. Waktu yang subuh-subuh benar, masih ingat ceritanya 2 minggu lalu yang datang ke kubur Yesus siapa? Ada 3 perempuan, ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Minggu lalu kisah kepada siapa? Para murid, dan yang paling spesial namanya siapa? Minggu lalu, ayo nggak inget ya? Yang khotbah siapa? Ayo, Mas Jojo, ya, nggak inget khotbahnya? Siapa? Depannya T, bukan Thompson ya, Thomas. Thomasnya nggak pakai H, T-O-M-A-S. Thomas yang mau percaya setelah menyucukkan jarinya ke lambung. Hari ini Yesus kembali menampakkan diri versi Injil Lukas. Nah, menampakkan diri ini jangan terlalu dibayangkan sesuatu yang ngerinya. Tapi kita percayalah, kalau saudara-saudara pada masa Yesus melihat Yesus tiba-tiba nongol, sama takutnya. Ya. Jangankan Yesus, saudara melihat saudara atau keluarga yang sudah meninggal, lalu tiba-tiba nongol di kamar saudara, saudara kan takut, kaget. Berarti itu hal yang wajar. Cuma problemnya 2 minggu kemarin kita bicara soal para murid yang ketakutan. Dari 11 murid, 1 gantung diri namanya Yudas. Sisa 10-nya ngapain Bapak Ibu? Mengurung diri. Yang datang duluan, ini hebatnya ya, 3 orang perempuan Paskah pertama kemarin. Lalu nongollah Yesus, dan Thomas gak ada, dan Thomas gak percaya. Wajar, itu sama kayak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu gak datang nih hari ini. Yang khotbah siapa? Pak Yosafat. Saya gak percaya. Ya karena Bapak Ibu gak datang. Jadi sebetulnya wajar aja. Nah, kali ini Yesus
kembali menampakkan diri ke murid-muridnya. Nah, cuman nggak ada dikatakan siapa saja yang ada di situ. Oleh karena itu, kalau pasca pertama bicara 3 perempuan, minggu lalu bicara Thomas, kali ini tidak ada nama disebutkan, ya. Ini siapa nih ya? Siapa lagi yang nggak percaya nih? Nah, berarti pesannya tidak spesifik soal murid yang namanya siapa, tetapi ya kepada semua orang yang ada di ruangan itu. Siapa nggak disebut. Berarti yang paling penting adalah pesan ketika Yesus masuk ke ruangan itu. Dikatakan apa? Yesus tiba-tiba berdiri di tengah. Caranya nggak tahu apakah menurut saudara apakah dari atas ke bawah, turun nih kayak pesulap, cing, apa nembus dari tembok, sing, atau tiba-tiba muncul. Kira-kira yang mana? Hah? Apa dari tanah? Gitu. Tidak dijelaskan, maka berarti poinnya bukan bagaimana Yesus muncul. Bapak Ibu boleh mengimajinasikan kira-kira Yesus muncul dari atas kek, dari dalam tanah kek, nembus tembok, terserah. Tapi kalimat yang pertama muncul dari Yesus apa? Dikatakan di situ apa? Damai sejahtera bagi kamu. Berikutnya, maknanya ini bagus sekali. Dalam bahasa aslinya itu Irene. Ini kalau bahasa serapannya Iren. Kalau di sini ada saudara yang namanya Iren, itu artinya indah sekali. Kalau saudara nanti mau punya anak atau punya cucu, kasih nama Iren, itu indah sekali. Artinya the wholeness, utuh. Damai sejahtera. Inilah kalau saudara tanya ke saya pendeta GKI yang paling tidak suka mengucapkan shalom. Karena apa? Kalau saudara tanya ke saya boleh enggak? Silahkan. Tetapi damai sejahtera, shalom itu sebetulnya kalau saudara mengucapkan entah dalam ibadah, entah saudara lagi sambutan dimanapun, itu tuh menurut saya itu sekadar saudara menunjukkan bahwa saudara Kristen. Padahal shalom, damai, itu bahasa Ibrani, Irene dalam bahasa Yunani, itu tuh damai para murid ditinggal mati gurunya. Padahal para murid berharap ini nih Mesias yang katanya perjanjian lama, kata kitab yang mereka baca, kayaknya dia nih Mesias. Tapi tiba-tiba matinya sangat konyol, disalib. Sehingga mereka ketakutan. Wajar enggak? Namanya juga nelayan. Jangan bayangkan mereka akan berpikir, ini konspirasi nih, enggak. Mereka nelayan, bayangin. Saudara ini dekat daerah pantai ya. Saudara bisa menduga-dugalah kehidupan dan pendidikan nelayan itu seperti apa. Mereka ketakutan. Dikatakan di situ mereka terkejut. Dan Yesus bahkan nanya, kenapa kamu terkejut dan timbul keraguan-raguan? Inilah aku sendirilah ini katanya. Damai sejahtera bagimu. Utuh, ini yang dimaksud dengan shalom. Oleh karena itu saudara-saudara, damai sejahtera. Berikutnya, hal yang pertama yang mau saya katakan di minggu Paskah ketiga ini, pesan Paskah adalah ketika damai itu ada dalam hidup hati saudara semua. Dan siapa yang bisa ngasih? Bukan pendeta Yosafat, bukan GKI Pamanukan, tapi siapa? Yesus sendiri. Sehingga gak usah pura-pura bahwa saudara sedang damai. Shalom saudara-saudara, saudara menjawab shalom. Padahal saya tahu saudara lagi mikirin, abis liburan ini saya harus bayar lagi cicilan rumah, uang sekolah.
makin hari makin tinggi, pinjol belum lunas ya kan? Apa damainya? Pertanyaan saya, shalom Bapak Ibu jawab apa? Shalom. Padahal hutang di sini, aduh, di rumah udah ada yang nungguin tuh debt collector. Gak damai. Lalu saudara mengatakan shalom, apa? Itu bohong, fake, itu palsu. And that's why, itulah kenapa saya gak pernah, bahkan sebelum saya pendeta, saya gak pernah mengatakan shalom. Cukuplah saudara mengatakan salam sejahtera buat kita semua. Saudara juga bukan orang Israel kan, gak ngerti bahasa Ibrani juga setengah-setengah aja. Dan kata shalom itu sebetulnya gak pas saudara. Kalau mau menjadi sebuah salam, itu harus shalom aleichem, salam damai aleichem, aleichem bagi kamu semua. Itu baru kalimat. Kalau shalom damai, itu saudara kayak lagi demo. Damai, gak ada artinya. Irene itu adalah ketika para murid itu lagi begitu bergumulnya dengan ketakutan, dan Yesus muncul, shalom, Irene. Mereka masih kaget. Lalu Yesus tanya, kenapa? Ini aku, kamu tenang. Hal yang sama minggu lalu dikatakan kan kepada Thomas. Mereka bahkan dikatakan mengunci rapat. Injil Lukas gak mencatat soal kunci rapat. Tetapi Yesus datang, damai sejahtera bagimu. Maka saudara-saudara, kalau saudara nanya, saya tuh kesel nih, lagi kesel sama orang, maka yang bisa mendamaikan hanya Tuhan. Oleh karena itu, mulai hari ini bukalah hatimu buat Tuhan. Saudara mungkin gak bisa berdamai dengan orang. Saudara kesel sama seorang pendeta Yosafat, boleh. Tetapi Yesus akan datang ke hidupmu dan mengatakan, damailah engkau, sebab aku ada dalam hidupmu. Tuhan, aku beban hidupnya nih pinjol gak beres-beres, uang sekolah makin tinggi, damai sejahtera bagimu, sebab aku ada bersama. Apakah pinjolnya langsung hilang, debt collectornya mati? Enggak. Utang saudara jadi lunas? Tidak. Tapi saudara dalam hidup saudara, saya punya Tuhan yang menenangkan saya, ngasih saya pikiran supaya saya bisa ngelunasin hutang. Saya harus tenang, saya tidak panik, saya tidak ragu. Itu Paskah. Kalau saudara cuma sekadar ngomong shalom tapi hatinya gak damai, mungkin Paskah belum mengubahkan saudara. Ingat, Yesus itu sudah bangkit. Yesus sudah hadir kehidupan saudara dan ngasih damai. Terakhir, berikutnya, pertanyaan yang menarik saudara-saudara adalah, adakah makanan di sini? Ini gambar yang hampir semua rumah orang Kristen ada. Ini lukisan Leonardo da Vinci, The Last Supper, perjamuan malam terakhir. Tapi mohon dicatat Bapak Ibu, ini tidak begini peristiwa waktu Yesus. Kira-kira kenapa? Nanti di lain kesempatan saya akan kasih tahu. Nggak mungkin zaman Yesus ada meja bagus kayak begini. Ya, ini gaya Eropa, gaya Itali. Karena yang melukis orang Itali, Leonardo da Vinci. Nah, kayak gimana seharusnya di lain kesempatan saya kasih tahu. Tetapi yang menarik adalah pertanyaan setelah Yesus mengatakan, Irene buat kamu semua. Kamu pokoknya masalahmu memang banyak tapi aku ada. Lalu untuk membuktikan berikutnya, Yesus nanya, adakah padamu makanan di sini? Menarik ya. Yesus bangkit, muncul, nanyanya makanan. Nah, mungkin ini jawaban saudara-saudara, wajar orang Kristen kalau setiap ada acara ada makan. Ya nyambung-nyambung lah. Karena Yesus bangkit nanya makanan, bukan kayak kita lah, lapar-lapar amat, enggak. Tapi ingin mengingatkan perjamuan malam terakhir Yesus bilang, lakukan ini, jadilah peringatan akan aku. Ntar lagi kita lakukan perjamuan kudus. Ketika mereka kasih ikan goreng, ya, mereka jadi ingat. Ini ingin mengatakan apa? Yesus itu bangkit. Namanya bangkit, orang hidup butuh makan.
Dan oleh karena itu kebangkitan adalah peristiwa kehidupan. Pelukis dari Filipina, ya, yang saudara lihat ini lukisan karya orang Filipina, Asia Tenggara. Ya. Dia mengganti para murid di lukisan yang aslinya Leonardo da Vinci dengan orang-orang atau pihak-pihak anak-anak telantar yang kelaparan. Karena orang Filipina ini ya, Joy ini melihat begitulah potret Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Masih banyak orang-orang yang butuh makan, kelaparan. Jangankan dia mikir buat pinjol, mereka buat makan aja susah. Oleh karena itu, saudara-saudara, setelah saudara percaya bahwa hidup saudara damai bukan karena khotbah saya, tapi karena Yesus ada dalam hidup saudara, saudara harus ingat, loh Yesus itu bukan cuma disalib loh, Yesus itu bangkit. Oleh karena itu saya ke orang-orang harus memberi kehidupan. Memberi kehidupan apa? Nggak usah saudara jadi orang yang ngasih makan panti asuhan mana, nggak harus. Tapi kehidupan saudara itu dijaga supaya saudara tidak sakit, tidak mati. Menjaga kehidupan itu menjadi pesan Paskah. Karena Yesus nanya, adakah makanan di sini? Itu mau mengatakan saudara jangan pernah membuat orang lain mati secara fisik maupun secara keberadaan. Wah, Pak Jimmy itu orang yang begini, matilah dia karena udah terlalu jelek. Yesus mau mengatakan, ada nggak makanan di sini? Ini aku hidup, jadi kalian jangan mikir lagi aku mati. Atau jangan kalian bikin aku sungguh-sungguh mati. Ketika Pak Jimmy secara fisik hidup, saudara jelek-jelekan, matilah dia. Tetapi fisiknya ada. Oleh karena itu, hari ini saya mau mengatakan, damai bagimu, damai sejahtera yang dari Tuhan. Masalahmu gak akan pernah selesai, tetapi setidaknya kamu tahu siapa yang ngasih damai itu. Dan oleh karena itu saudara gak akan menyia-nyiakan kehidupan, apalagi membuat kehidupan orang lain jadi mati. Baik secara fisik, saya yakin saudara gak punya niat membunuh orang lain, tetapi paling tidak saudara tidak mematikan kehidupan dia dalam setiap aspek kehidupan. Selamat memberikan kesaksian melalui kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu yang membuat hidup kami jadi berarti dan memiliki masa depan. Mungkin kami tidak menyelesaikan banyak hal permasalahan dalam hidup kami, sulit, bahkan terkadang ada jalan buntu. Tetapi Tuhan, biarlah hari ini Engkau sungguh-sungguh hadir dalam hidup kami, mengingatkan kami bahwa sesulit apapun hidup kami tidak sendirian.
Ada Tuhan yang memberikan damai, kesejukan, kepenuhan, totalitas yang bukan datang dari manusia tetapi dari Engkau sendiri. Biarlah dengan mengingat ini, setiap permasalahan hidup kami hadapi bukan dengan ketakutan, putus asa, keraguan, tetapi dengan sukacita dan semangat. Selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kami merawat kehidupan diri kami, kesehatan kami, keluarga kami, tapi juga kami menjaga kehidupan orang lain. Kami tidak merusak dia, kami tidak menjelekan dia, kami tidak membuat namanya buruk sehingga kehidupannya jadi tidak berarti. Biarlah kami memelihara kehidupan bersama-sama, sebab Engkau telah bangkit, Engkau makan, Engkau minum, membuktikan bahwa kehidupan menang atas segala permasalahan hidup bahkan kematian. Tuhan, kami bersyukur untuk panitia Paskah yang telah bekerja dan masih terus akan berkarya. Kiranya juga kami jaga semangat kami sampai perayaan Pentakosta. Dorong hati kami untuk bersyukur atas kebangkitan ini Tuhan. Betul bahwa bentuknya uang, tetapi kelak biarlah kami memberi diri kami untuk berkarya menjadi saksi Tuhan, saksi kebangkitan kepada banyak orang. Tuhan, kami juga mau berdoa buat mereka yang sedang sakit, berusaha untuk sembuh dalam pemulihan. Tuhan, jamah dan lawat agar penyakit ini tidak membuat mereka putus asa. Mereka yang masih mencari pekerjaan yang layak, mencari pasangan hidup yang sepadan, menantikan keturunan, biarlah setiap pencarian dan penantian ini Tuhan genapi sesuai dengan waktu Tuhan. Kami juga berdoa untuk persidangan majelis jemaat yang akan dilaksanakan setelah ibadah ini. Biar setiap keputusan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Dan biarlah Tuhan yang menyertai GKI Pamunukan dengan segala aspek kegiatan, program, dan biarlah semua hanya terjadi demi nama Tuhan yang dimuliakan, bukan kebesaran nama kami. Maka Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus yang telah bangkit, kami telah berdoa. Amin. Saudara, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai firman Allah dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sembari kita memberikan persembahan kita, mari kita mengiringinya dengan Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan,
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu menyatakan rasa syukur atas kasih-Mu oleh karena kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu yang membuka jalan bagi kehidupan. Terimalah persembahan kami saat ini, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk menyatakan karya kasih-Mu bagi sesama dan semua di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kami juga
damai di dunia. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan telah ditaburkan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa kiranya menyertaimu di tengah dunia yang tidak pasti ini. Kebangkitan Yesus Kristus kiranya sungguh memberikan damai di tengah setiap kesulitan hidupmu. Dan dengan kuasa Roh Kudus engkau menjadi saksi-saksi pembawa damai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.